Saya sangat kangen sekali dengan yang namanya krisis. Pengen banget dong kayak tahun 2008, itu namanya Hao Che Sen Jinping. Ternyata 2017, sebenarnya dulu saya bisa dibilang beruntung pernah mengalami krisis tahun 2008 atau 2009. Kenapa? Karena di krisis itu saya mengalami jatuh crash pasar saham IHSG itu jeblos sampai 60%. Tapi di sisi lain ketika saya ngumpulin saham-saham di tahun 2008 akhir 2009 dan kemudian di tahun 2013, saya surprise bahwa beberapa saham itu bisa bertumbuh 1.500 sampai 1.600%. Jadi kesimpulannya sebenarnya waktu itu saya sangat kangen sekali dengan yang namanya krisis. Saya nungguin kapan pasar saham jatuh lagi. Oke, saya bacalah buku yang dibuat oleh seorang penulis yang luar biasa. Dia seorang investor yang luar biasa. Itu penulisnya namanya Conrad Alvin Lim, Profit from Panic. Dari situ saya baca, oh ternyata siklus itu bisa setiap 5 tahun, bisa setiap 10 tahun. Semua buku tentang siklus saya baca. Saya pelajari tentang Ray Dalio. Ray Dalio dia menjelaskan tentang makroekonomi itu sangat bagus sekali. Sehingga saya sangat kangen sekali dengan crash tahun 2008. Oke, siapin cash. Supaya ketika terjadi crash, punya duit banyak. Karena di tahun 2008-2009 waktu itu banyak OKB. Wah, kenapa itu? Banyak yang bangkrut, ada yang rugi besar, tapi yang masuk di situ justru uangnya malah jadi berlipat-lipat. Sebenarnya ini bukan cuma soal saham aja. Kalau tepat timingnya di dalam investasi apapun termasuk mata uang, properti, hasilnya juga akan berlipat-lipat. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah timing. Dan waktu itu saya menunggu-nunggu berdasarkan ilmu yang saya baca. Yang lucu banget katanya kalau tahun diakhiri dengan 2 itu akan menjadi tahun puncak kecil. Sehingga tahun diakhiri angka 3-nya akan jatuh. Tahun diakhiri angka 7 akan jadi puncak besar. Dan tahun 8-nya jatuh. Mungkin juga di tahun 7 itu puncak langsung jatuh di tahun 7 itu sendiri. Dan itu terjadi bertahun-tahun. 97 kejadian, 87 kejadian, 77 kejadian juga. Percaya dong saya. Dan ternyata memang 2007 kejadian juga. 2007 naik tinggi pasar saham, 2008-nya jatuh. 2017 saya tunggu-tunggu dong. Ternyata karena Pak Presiden Jokowi ini hebat sekali mengatur Indonesia, perekonomiannya bagus, IHSG dan juga saham-saham big caps yang bagus, banking bagus tuh jatuh cuman sekitaran 17-18% aja. 2015 saya tunggu jatuhnya juga sama, nggak bisa lebih dari 25%. Padahal udah kepengen banget dong kayak tahun 2008 kalau bisa jatuh sampai 60%. Waduh, itu namanya Hao Che Sen Jinping. Ya, ternyata 2017 nggak turun. 2018 itu turunnya cuma sedikit aja. Tapi nggak sampai sedalam di tahun 2008. Tahun 2020 sangat surprise sekali. Ternyata historinya mundur dikit. Enggak setiap 10 tahunan, tapi mundur 2 tahun karena pandemi. Dan yang menarik, crash pasar saham itu meskipun dia terjadinya berulang, penyebabnya tuh bisa beda-beda. Pandemi ini menjadi satu hal yang sangat berbeda. Dan waktu itu pasar saham jatuh 40% IHSG. Apa yang ada di pikiran saya? Kesempatan nih. Akhirnya beneran Maret jatuh dalam 40% BCA, BRI, Bank Mandiri di bottom saya beli. Terus tidak butuh waktu lama sekitar April sampai Mei udah naik 20% dari bottomnya. Saya jual. Kenapa? Karena saya berpikirnya tahun 2008 waktu itu habis naik jatuh lagi dipukul lebih dalam. Tapi ternyata The Fed, pemerintah Amerika dan juga bank sentralnya memberikan dukungan moneter yang fiskal tuh yang luar biasa banyak di masa pandemi kemarin. Cetak uang terus, suku bunganya benar-benar dibikin jadi sangat level bottom banget, jadi nol. Sehingga uang beredar sangat banyak di masyarakat. Saham naik kenceng, luar biasa. Singkat cerita, hingga sampai saat ini saham big banks, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Negara Indonesia, itu sudah naik 200% dari tahun 2020, bottom.
Timing itu macam-macam. Ada timing yang besar yang buat long term investing, di mana kesempatannya sangat jarang sekali. Bisa jadi 10 tahun sekali baru kejadian. Paling cepat 5 tahun sekali. Timing yang kedua adalah timing jangka menengah. Rentang waktunya kalau investasi sekitaran 3 sampai 6 bulan. Ketika saya pakai strategi jangka menengah, ini kadang-kadang kalau trennya masih bagus, itu bisa sampai 1 tahun. Timing yang ketiga adalah timing untuk jangka pendek, yang disebut dengan swing trader. Saya kasih nama aja yang jangka menengah tadi super trader atau super investing ya, karena dia semi investing sebenarnya. Dan timing yang paling kecil adalah scalping. Saya ini jujur bukan trader jangka pendek. Meskipun di M-Trade ada tuh layanan swing tradingnya karena permintaan. Tapi kan kita kerja ya. Saya di M-Trade juga mengelola tim. Jadi gak bisa kalau disuruh swing trading terus. Tim kita ada, justru malah tim kita kasih arahan untuk swing trading bisa. Tapi saya selalu di dalam beli saham mengambil rentang waktu menengah atau panjang. Kalau panjang, value investing benar-benar jangka panjang banget, beberapa tahun. Kalau jangka menengah itu ambilnya beberapa bulan. Nah, bagaimana caranya? Nomor 1 banget pasti dilihat dari bisnis modelnya dulu. Pangsa pasarnya gimana? Kalau Warren Buffett sukanya perusahaan yang defensif. Kemudian kita lihat manajemennya, baru kemudian profitabilitasnya dan juga valuasi. Nah, valuasi ini sebenarnya urutan terakhir banget. Kita harus lihat 1, 2, 3 itu. Warren Buffett dulu awal-awalnya ketika dia berinvestasi, dia itu mengikuti aliran dari gurunya Benjamin Graham, di mana investasinya tuh cuma ngelihat valuasi doang. Belakangan di tahun 1960-an ketika duitnya dia udah makin banyak, investasinya berubah. Bukan cuma value investing, tapi juga combine dengan growth investing. Jadi bagian pie atas 2 itu adalah melihat kualitasnya, growth investing.